Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 8, praktikum basis data itu terkait agregasi. Nah, tapi sebelum kita ke agregasi, kita review pertemuan sebelumnya dulu, yaitu terkait table join. Nah, di sini kita akan membahas kembali cross join dan juga inner join. Nah, kalau cross join yaitu penggabungan yang paling sederhana tanpa adanya kondisi. Kayak di sini kita menggabungkan si tabel mahasiswa dengan jurusan. Oke. Nah, untuk query-nya di sini select 1 field 2 from table 1 cross join dengan table 2. Nah, karena di sini kita menampilkan semuanya gitu kan, menampilkan keseluruhan, makanya menggunakan tanda bintang. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau menampilkan kolom 1 dan kolom 2, itu bisa menggunakan query di sini. Select field 1, field 2, terus from table satunya di cross join dengan table yang 2. Nah, terus ada inner join. Nah, kalau inner join itu hampir sama seperti cross join, tapi diikuti dengan kondisi. Nah, untuk query-nya, di sini select field from table 1, inner join, table 2 on kondisinya. Nah, karena di sini kita mau menampilkan tabel mahasiswa dengan jurusan, artinya di dalam kedua tabel tersebut itu harus ada kolom yang sama gitu kan. Nah, di sini yang menggabungkan si kedua tabel tersebut itu adalah ID jurusan. ID jurusan di tabel mahasiswa dengan ID jurusan di tabel jurusan. Nah, untuk query-nya di sini ada select all from mahasiswa. Nah, mahasiswa kita singkat di sini sebagai M. Terus kita inner join dengan jurusan. Nah, jurusan di sini kita singkat sebagai J. Dengan kondisinya di sini M dari M ini mahasiswa, berarti mahasiswa, ID jurusan dari tabel mahasiswa itu harus sama dengan ID jurusan sama ID jurusan di tabel jurusan. Nah, di sini muncul 5 data. Yang sebelumnya itu harusnya ada 6 ya, 6 data. Calvin nggak muncul. Calvin ini tidak muncul, kenapa? Karena ID jurusan Calvin itu 4, sedangkan di ID jurusan pada tabel jurusan itu nggak ada tuh ID yang 4. Adanya ID 1, 2, 3, dan 5. Karena itu, Calvin itu nggak muncul di saat di inner join. Gitu ya. Oke, nah kenapa sih kita mereview table join? Kenapa? Karena pada materi agregasi ini kita nantinya akan mengkombinasikan fungsi dari table join itu dengan perintah-perintah yang ada di agregasi. Nah, sehingga kita nantinya bisa melakukan otomatisasi input pada tabel yang ditentukan. Nah, kita masuk ke materi agregasi nih. Nah, apa sih agregasi? Agregasi di sini itu adalah fungsi yang digunakan dalam pengolahan data untuk menggabungkan beberapa nilai dalam sebuah kelompok atau set data menjadi satu nilai tunggal. Nah, fungsi agregasi ini umumnya digunakan dalam basis data dan analisis data untuk merangkum, menghitung statistik, atau mengambil informasi yang berguna dari sekumpulan data. Nah, jadi intinya query di dalam agregasi ini itu bisa kita gunakan dalam kasus statistika. Jadi bisa mempermudah gitu kan dalam pekerjaan kita. Terus setelah itu fungsi agregasi juga itu bisa uh, merangkum gitu kan, bisa merangkum banyaknya angka itu menjadi satu angka yang mewakili semuanya. Kayak misalnya kita mau menghitung total harga barang. Terus misalnya mau mencari rata-rata harga atau mencari harga tertinggi dan terendahnya, itu bisa menggunakan fungsi agregasi. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada fungsi agregasi. Nah, di sini dalam fungsi agregasi itu ada count, ada sum, ada average,
AFG gitu kan, ini rata-rata, terus mean, terus max, group by, having, ada STD dev, standar deviasi. Nah, mungkin teman-teman lumayan familiar ya dari fungsi-fungsi agregasi tersebut, karena beberapa itu sama dengan fungsi yang ada di Microsoft Excel. Nah, nantinya si perintah-perintah ini kita akan coba implementasikan nih ke dalam query SQL. Nah, di sini kita akan membahas pertama yaitu ada count dan average ya. Count dan average. Nah, di sini count itu kita gunakan untuk menghitung jumlah baris atau entitas dalam sebuah set data. Nah, ini untuk query-nya. Nah, karena di sini kita mau menghitung jumlah mahasiswa ilmu komputer dari tabel mahasiswa itu ada berapa. Nah, ini query-nya. Select, count, terus bintang. Jadi kita mau menghitung nih, menghitung keseluruhan data, terus kita aliaskan. Alias ini tuh jadi nanti hasilnya itu akan ditampilkan di kolom baru, yaitu kolomnya jumlah mahasiswa ilmu komputer. Nah, dari mana datanya? Yaitu dari tabel mahasiswa, di mana jurusannya itu adalah ilmu komputer. Nah, ternyata mahasiswa yang memilih jurusan ilmu komputer itu ada 2, kan? Terus selanjutnya ada average. Nah, average itu kita gunakan untuk menghitung rata-rata nilai numerik dalam sebuah kolom. Nah, ini untuk query-nya. Nah, di dalam SQL-nya di sini kita ingin menghitung rata-rata average AFG dari kolom nilai. Terus kita aliaskan ke dalam kolom baru yaitu rata-rata nilai dari tabel mahasiswa. Nah, berarti ini itu adalah rata-rata nilai secara keseluruhan. Secara keseluruhan yaitu 83,8. Nah, bisa nggak Kak kalau misalnya kita mau mencari nilai rata-ratanya itu berdasarkan jurusan? Bisa, itu menggunakan kita kombinasikan dengan fungsi agregasi yang lain. Nah, ini untuk menentukan max min. Nah, di sini kita untuk min itu mengambil nilai terkecil dari sebuah kolom data numerik. Untuk max itu untuk mengambil nilai tertinggi. Nah, di sini kita mengkombinasikan fungsi max dan min. Nah, untuk query-nya itu select max. Jadi kita mau mengambil nilai yang tertinggi, max, berarti kan nilai tertinggi dari kolom nilai. Dari kolom nilai, kan? Terus kita aliaskan di kolom baru, yaitu nilai tertinggi. Dan juga kita mau menampilkan nilai terkecil dari kolom nilai, terus kita aliaskan juga ke dalam kolom baru, yaitu nilai terendah dari tabel mahasiswa, Nah, di sini muncul ternyata nilai yang tertinggi dari tabel mahasiswa, dari kolom nilai, itu ada 92. Terus untuk nilai terendahnya itu adalah 76. Oke, lanjut ke group by. Nah, group by ini itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu dalam satu atau beberapa kolom. Nah, ini untuk query-nya. Select, terus nama kolom, count, all from, nama tabelnya, terus group by, nama kolom. Nah, di sini kita mau mengelompokkan rata-rata nilai berdasarkan jurusannya. Tadi kan hanya menghitung rata-rata nilainya saja. Di sini kita mengelompokkan berdasarkan jurusannya nih. Nah, untuk query-nya, di sini select jurusan. Kita mau menampilkan kolom jurusan. Terus kita juga mau menghitung nilai, menghitung rata-rata dari kolom nilai
terus kita aliaskan di kolom baru rata-rata nilai dari tabel mahasiswa. Si kolom nilai ini dari tabel mahasiswa dan jurusan juga dari tabel mahasiswa. Terus kita kelompokkan nih, kelompokkan berdasarkan jurusannya. Group by jurusan, order by, diurutkan berdasarkan rata-rata nilai. Rata-rata nilainya secara, kita urutkan nih rata-rata nilainya secara descending. Dari terbesar ke terkecil. Tuh. Makanya di sini muncul yaitu jurusan dan juga rata-rata nilai. Nah, di sini untuk kimianya itu 92, ilmu komputer itu 86,5, farmasi itu 77. Nah, kita lanjut ke having. Nah, fungsi having di sini bekerja dengan group by dan memungkinkan untuk menerapkan kondisi ke hasil agregasi. Nah, untuk group by itu digunakan untuk having itu digunakan misalnya di sini kita sudah mengelompokkan nilai rata-rata berdasarkan jurusan. Nah, kita mau menyaring kembali. Nah, itu bisa menggunakan fungsi having. Jadi setelah kita kelompokkan berdasarkan jurusan, kita saring kembali. Kita hanya ingin menampilkan yang nilai rata-ratanya itu lebih dari 80. Nah, itu bisa menggunakan having. Jadi having ini tuh fungsi yang kalau misalnya kita udah melakukan pengelompokan data itu bisa dilakukan penyaringan kembali menggunakan having. Nah, oh iya, makanya di sini yang muncul itu hanya jurusan ilmu komputer dan juga kimia. Kenapa? Karena nilai rata-rata untuk kedua jurusan tersebut itu lebih dari 80, di atas 80 gitu kan dibandingkan dengan farmasi. Terus ada STD Dev. Ini kurang D ya. Nah, untuk STD Dev itu fungsi yang digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekelompok data numerik. Nah, biasanya digunakan untuk analisis statistik. Nah, untuk query-nya, di sini itu select jurusan, average, nilai rata-rata dari kolom nilai, kita aliaskan sebagai kolom baru, yaitu rata-rata. Terus kita juga mau menghitung standar deviasinya nih dari kolom nilai. Terus kita simpan di dalam, aliaskan di dalam kolom baru, yaitu standar deviasi. Dari tabel mahasiswa, terus kita gabungkan, kelompokkan berdasarkan jurusannya. Nah, ini penggabungan antara group by, having, dan juga standar deviasi. Ini penggabungannya ya. Nah, sekarang kita ke kolaborasi, agregasi, dan juga join. Nah, teman-teman boleh langsung dibuka XMPP-nya. Jangan lupa dinyalain Apache sama SQL. Terus ke CMD-nya. Oke, nah di sini saya sudah buat database-nya ya. Nah, di bagian ini, teman-teman buat database-nya dulu. Buat database-nya itu bebas, apa aja. Terus setelah itu, kita masuk ke database-nya. Nah, kalau sudah, kita buat tabelnya nih, tabel mahasiswa. Dengan NPM-nya, itu integer, dengan maksimal karakternya 3, terus kita gunakan sebagai primary key. Terus ada nama, jurusan, sama nilai. Nah ini kalau misalnya sudah, kita lanjut. Ini kalau misalnya mau menampilkan struktur tabelnya ya, boleh di-describe mahasiswa. Terus setelah itu kalau misalnya sudah, kita buat datanya. Insert into mahasiswa, NPM, nama, jurusan, nilai. Karena kan kita mau masukkannya ke dalam NPM, nama, jurusan, nilai. Atau misalnya mau langsung insert into mahasiswa values juga boleh.
Nah, karena di sini kita tadi menggunakannya itu integer ya, untuk NPM, kayak di sini nggak perlu adanya tanda kutip gitu kan, karena integer. Untuk nilai juga integer, kayaknya tidak perlu adanya tanda kutip. Ini untuk datanya bebas ya. Terus setelah itu kita lanjut menampilkan datanya nih. Menampilkan datanya itu select all from mahasiswa. Nah, kalau sudah kita ke fungsi agregasi yang pertama. Di sini kita menampilkan jumlah kan, jumlah mahasiswa ilmu komputer. Nah, di sini jumlah mahasiswa ilmu komputer itu ada 2 kan. Ada Nikita sama Hesti. Nah, untuk menggunakan fungsi agregasi tersebut, itu bisa menggunakan query select count as jumlah mahasiswa ilmu komputer. Nah, ini buat nama kolom baru yang kita aliaskan. Nah, ini buat nama kolomnya itu teman-teman bebas ya. Terus, jumlah mahasiswa ilmu komputer. Nah, menggunakan fungsi count. Artinya di sini kita mau menghitung gitu kan, menghitung jumlah mahasiswa ilmu komputer. Jumlah keseluruhan data di jurusan ilmu komputer, terus kita aliaskan nih di tabel baru, yaitu jumlah mahasiswa ilmu komputer. Dari mahasiswa, di mana jurusannya itu sama dengan ilmu komputer. Kan? Jurusannya sama dengan ilmu komputer. Nah, di sini, mahasiswa yang memilih jurusan ilmu komputer itu ada 2, yaitu Nikita dan Hesti. Nah, makanya di sini muncul 2, kan? Jumlah mahasiswa ilmu komputer. Nah, ini kolom baru yang saya maksud, yaitu kolom baru yang nantinya menampilkan hasil dari agregasi tersebut. Terus setelah itu, di sini menghitung nilai rata-rata dari kolom nilai. Average, AFG, select AFG, terus kolom nilai, as, rata-rata nilai, from mahasiswa. Jadi nantinya hasil dari si nilai, hasil dari rata-rata di kolom nilai, itu dialiaskan di kolom baru rata-rata nilai. From mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Di sini hasilnya 83,8. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang percaya gitu kan, boleh dipakai kalkulator, boleh dihitung, berarti 85 ditambah 78 tambah 92 tambah 76 tambah 88 terus dibagi 5. Nah, terus di sini mau menghitung nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk menghitung nilai maksimum minimum itu bisa menggunakan query max dan juga min. Di sini select max, berarti kita mau menghitung nilai tertinggi akan dari kolom nilai. Terus kita aliaskan di kolom baru yaitu nilai tertinggi. Terus di sini untuk menghitung nilai terkecil, mencari nilai terkecil. Terus kita aliaskan di kolom terbaru yaitu nilai terendah, from mahasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di data ini, ternyata nilai terbesar itu adalah 92. Nilai terkecil itu adalah 76. Nah, lalu di sini kan tadi ada nilai rata-rata ya. Ini kan nilai rata-rata nilai secara keseluruhan. Nah, bisa nggak Kak kalau misalnya kita mau menghitung rata-rata nilainya tapi berdasarkan jurusan? Nah, itu bisa menggunakan fungsi group by. Nah, di sini kita mau menghitung nilai rata-rata mahasiswa berdasarkan jurusannya. Nah, untuk query-nya di sini select jurusan. Berarti kan kita mau mengambil si kolom jurusan ini kan, menampilkan kolom jurusan. Terus kita juga mau menghitung nilai rata-rata, menghitung rata-rata dari kolom nilai. Terus kita aliaskan di sini sebagai kolom baru yaitu rata-rata nilai dari tabel mahasiswanya. Terus kita kelompokkan berdasarkan jurusan.
Kelompokkan berdasarkan jurusan. Nah, itu nantinya akan muncul jurusan, kolom jurusan, dan juga rata-rata nilai. Terus, kalau misalnya ini kan defaultnya secara ascending ya. Nah, teman-teman juga bisa mengurutkannya secara descending. Ya, tinggal menambahkan order by rata-rata nilai descending. Berarti setelah kita mengelompokkan berdasarkan jurusan, rata-rata nilai berdasarkan jurusan, kita juga mau mengurutkannya nih. Mengurutkannya berdasarkan rata-rata nilai secara descending. Di sini akan muncul yang pertama itu 92, yaitu jurusan kimia. Nah, setelah itu, di sini kita akan menggunakan fungsi having, standar deviasi dan juga having. Nah, di sini kita menampilkan kolom jurusan, terus menghitung nilai rata-rata dari kolom nilai, kita tampilkan di kolom baru, aliaskan di kolom rata-rata, terus juga menghitung standar deviasinya sebagai kolom standar deviasi, kolom baru dari tabel mahasiswa. Terus kita kelompokkan berdasarkan jurusan. Setelah dikelompokkan, kita mau menyaring kembali having menggunakan fungsi having, di mana nilai rata-ratanya itu di atas 80. Oleh karena itu, di sini yang muncul hanya 2 jurusan, yaitu ilmu komputer dan kimia. Nah, kita lanjut ke kolaborasi nih antara si join dengan agregasi. Nah, di sini kita membuat tabel baru, yaitu agregasi jurusan, di mana agregasi jurusan ini isinya itu adalah jurusan, rata-rata nilai, dan juga standar deviasi nilai. Nah, untuk jurusan, itu samakan dengan kolom jurusan yang ada di tabel mahasiswa ya. Karena kan kita mau menggabungkan tabel tersebut nantinya. Terus bar chart di sini sebagai primary key. Jadi ini disamakan nantinya dengan kolom jurusan yang ada di tabel mahasiswa. Terus di sini juga nantinya ada di dalam tabel agregasi jurusan itu ada rata-rata nilai dengan tipe datanya float. Terus standar deviasi nilai juga tipe datanya adalah float. Nah, setelah itu kita insert into agregasi jurusan, yaitu jurusan, rata-rata nilai, standar deviasi nilai. Nah, di sini kita mau memilih kolom jurusan. Kolom jurusan ini tuh dari tabel mahasiswa, kan berarti from mahasiswa. Terus average rata-rata dari kolom nilai itu kita aliaskan nantinya sebagai kolom rata-rata nilai. Average di sini nantinya. Terus standar deviasi itu kita hitung dari kolom nilai, juga kita aliaskan sebagai kolom baru standar deviasi nilai. Nah, from mahasiswa. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan jurusannya. Oke. Setelah kita membuat kolom-kolom di tabel, terus kita sudah memilih nih jurusan kolom yang mau ditampilkannya. Baru sekarang kita menampilkan tabel dari agregasi jurusannya. Jadi teman-teman, untuk rata-rata nilai, ini kan kita tadi buat 3 ya. 3 kolom, yaitu ada jurusan, ada rata-rata nilai, sama standar deviasi nilai. Nah, setelah kita membuat tabelnya, sekarang kita sekarang mau memilih kayak si jurusan ini tuh
diambilnya dari mana gitu kan. Karena kita nggak perlu buat ulang gitu kan. Jadi kita di sini tuh nggak perlu buat ulang. Kita hanya mau mengambil gitu kan, mengambil jurusan, tabel jurusan ini dari tabel yang sudah ada. Nah, di sini jurusan itu kan kita ambilnya dari tabel mahasiswa ya. Untuk rata-rata itu kita average itu berarti kan menghitung nilai rata-rata dari kolom nilai. Nah, kolom nilai itu kan ada dari tabel mahasiswa kan. Tapi di sini kita aliaskan nih. Aliaskan sebagai rata-rata nilai di kolom di tabel agregasi jurusan. Kan? Karena kan tadi kita buat buat kolom itu tuh rata-rata nilai. Nah, berarti nantinya si rata-rata nilai yang dari kolom mahasiswa itu kita aliaskan di kolom baru, yaitu rata-rata nilai. Kita simpan nih di kolom baru dari hasil rata-rata nilai. Untuk standar deviasi juga seperti itu. Terus kita kelompokkan berdasarkan jurusannya. Group by jurusan. Nah, terus sekarang kita mau menampilkan kolom-kolom yang sudah kita inputkan ini. Yaitu ada kolom jurusan, rata-rata nilai, dan juga standar deviasi. Nah, terus sekarang yang kedua, kita mau membuat tabel mahasiswa agregat. Nah, create table mahasiswa agregat as select. Nah, di sini kita mau membuat tabel yang ketiga berarti, yaitu tabel mahasiswa agregat. Nah, kita aliaskan tapi di sini aliaskan. Terus kita juga memilih di sini m.npm, artinya apa? Nah, di sini kita mau menarik gitu kan, menarik kolom npm dari tabel m. M ini itu apa? M ini itu mahasiswa. Nah, karena nanti di sini di akhir kita memanggil data dari kolom dari tabel mahasiswa, terus kita singkat sebagai M. Mahasiswa kita singkat sebagai M, terus kita join. Kita gabungkan nih dengan tabel agregasi jurusan yang ada di sini. Terus kita singkat agregasi jurusan ini tuh sebagai AJ. Terus on dengan kondisinya di mana M titik jurusan itu harus sama dengan AJ titik jurusan. Nah, berarti yang menggabungkan antara si tabel mahasiswa dengan agregasi jurusan itu adalah kolom jurusan. Gitu. Nah, berarti nantinya ini M titik NPM, berarti kita mau menarik gitu kan, menarik kolom NPM dari tabel mahasiswa, terus kolom nama dari tabel mahasiswa, kolom jurusan dari tabel mahasiswa, kolom nilai dari tabel mahasiswa. Nah, ini itu kita dapatkan dari tabel mahasiswa. Terus untuk AJ titik rata-rata nilai itu kita dapatkan dari dari tabel agregasi jurusan. Dan juga AJ standar deviasi nilai. Nah, yang menggabungkan kedua tabel tersebut itu adalah kolom jurusan. Itu kan. Nah, disinilah fungsi join digunakan dalam agregasi. Terus ini untuk menampilkan kolom-kolom pada mahasiswa agregat. Ini muncul yaitu kolom NPM, nama jurusan, nilai, rata-rata nilai, standar deviasi. Oke. Nah, ini NPM berarti itu kan NPM itu dari tabel mahasiswa, terus nama dari tabel mahasiswa, jurusan dari mahasiswa, nilai juga dari mahasiswa. Nah, rata-rata nilai dan standar deviasi itu dari tabel agregasi jurusan yang kita join nih dengan tabel mahasiswa gitu. Dan menghasilkan tabel mahasiswa agregat. Terus, nah berarti kan ini kita udah buat 3 tabel ya, yaitu tabel mahasiswa, tabel agregasi jurusan, kan ini, terus tabel mahasiswa agregat. Berarti harusnya ada 3 tabel. Kita show tables, nah berarti ada agregasi jurusan, mahasiswa, dan mahasiswa agregat. Seperti itu ya. Nah, oke, cukup sekian untuk praktikum basis data materi agregasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.